pengen bilang apa secara kehidupan lah, mungkin ada kasus pencurian atau suara-suara yang menyenangkan tiap malam kan, tapi kan nggak seharusnya kita dengar. Itu pernah nggak kejadian? Berisik-berisik gitu loh. Pernahnya di unit aku yang lama sih. Untungnya kalau di unit aku yang baru ini, untungnya belum pernah kalau yang begitu-begitu. Tapi di unit yang lama itu ada. Jadi kayaknya dulu tuh persis di sebelah unitnya aku tuh, si unit yang sebelah tuh kayaknya yang nematinnya masih remaja-remaja gitu. Lebih dari 1-2 orang lah. Jadi kadang kalau malam tuh Yud, kamu kan udah di apartemen berapa tahun sih? dari 2020 akhir. 2020 4 tahun berarti udah udah 4 mau 4 tahun ya. Iya. Enaknya di apartemen apa tuh? Karena kan selama ini kan kamu udah mutusin mau ke apartemen atau punya rumah di kampung gitu loh. Iya. Akhirnya kan mutusin di apartemen. Betul. Nah, lo tahu sendiri lah ya, di Jakarta kan banyak apartemen yang mungkin salah satunya banyak berita-berita negatif. Udah jadi rahasia umum lah. Ya itu mah udah. Kayaknya hampir semua yang tinggal di apartemen atau pernah merasakan ke apartemen itu pernah ada respon seperti itu sih mas. Iya. Kayaknya udah ya memang betul kayak kamu tadi udah jadi rahasia umum lah. Iya, di Gitu. Jakarta Selatan lagi. Ya. Kalau kamu kan di Jakarta Timur. Timur. Agak mau deket ke Bekasi tuh aku. Oh, panas dong berarti. Ya kalau panasnya sih sebenarnya nggak terlalu masalah ya, macetnya sih yang masalah. Hal-hal menarik menurutmu tuh yang enak hidup di apartemen tuh apa sih? Yang enak dulu ya. Enak-enaknya aja living cost-nya atau Oke. lingkungan gitu. Oke, kalau buat aku pribadi enaknya tinggal di apartemen itu adalah lebih kepada kita nggak punya tetangga. Mungkin kalau di perumahan gitu kan, apalagi kayak di komplek-komplek itu bukan yang di komplek yang elit ya, tapi yang di komplek-komplek biasa itu kan kadang rumah kita sama rumah tetangga kita kan benar-benar kayak nggak ada jaraknya tuh nempel. Iya. Jadi ibaratnya kita harus siap lah untuk hidup kita tuh diurusin sama mereka gitu loh. Tapi kalau di apartemen tuh ya meskipun antara unit satu sama unit yang lain nempel, tapi itu kayak udah lulu gue gitu loh mas. Kayak kan rata-rata yang kerja di situ kan juga adalah karyawan kan, udah korporat lah kan ya yang sebagian besar. Jadi ya sama, kita berangkat pagi untuk menghindari macet, pulangnya malam habis kena macet, jadi udah capek, udah nggak ada energi untuk ngurusin hidup orang gitu-gitu. Jadi benar-benar bisa lumayan peaceful sih selama hampir 4 tahun ini aku tinggal di sana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk orang yang introvert seperti aku ini, tinggal di apartemen tuh salah satu yang enak bangetnya adalah semua ibaratnya tuh semua fasilitas yang kita butuhkan tuh secara general ya, itu semua sudah ada di dalam lingkungan itu. Contoh, warkop, Indomie ada, kantin yang buka 24 jam ada. Terus apalagi namanya Laundry. tempat cukur ada, laundry nggak usah ditanya banyak banget. Kayaknya ada lebih dari 10 laundry di ininya aku nih. Udah tinggal milih aja mana yang paling bagus gitu. Kolam renang ada, gym insya Allah bentar lagi ada katanya. Jadi maksudnya semua tuh udah ada. Minimarket banyak yang berangkatnya yang belakangnya Maret-Maretan itu banyak banget dan itu pun lebih dari 1, 5 kayaknya malah. ATM galeri ada. Semua ATM ada. Semua ada. Terus dekat sama kan yang namanya orang bikin satu mungkin perumahan ataupun apartemen gitu-gitu kan, pasti udah diperhitungkan. Oh ini dekat sama stasiun MRT, dekat sama busway ataupun yang lain-lain. Nah, itu juga sama. Jadi sebetulnya kalau aku niat tuh dari apartemen aku tuh bisa jalan paling 20 menit doang. Ke busway itu. Bisa ke busway, bisa ke stasiun KRL. Sebenarnya bisa. Gitu. Jadi bener-bener untuk salah satu untuk orang introvert seperti aku tuh udah ada semua lah di situ. Jadi kalau misalnya pengen ini cukur tinggal ke bawah, pengen belanja tinggal ke bawah, pengen makan Indomie tinggal ke bawah, atau bahkan mas gini, kalau lagi males nih misalnya lapar nih, cuma males turun, kita kan tinggal telepon, nanti bisa diantarin. Oh bisa. Bisa. Warung-warung di bawah bisa. Berarti kan mereka harus punya akses dong, dijemput. Nah kebetulan kalau yang di unitnya aku tuh nggak perlu ada akses liftnya, jadi bisa naik. Wah enak dong. Oh ya mantap dong. Enak. Jadi kalau mau apa-apa tuh ibaratnya semua udah ada di situ. Texas dong kalau nggak ada akses. Nah ya gitulah. Gitu. Berarti terlepas dari ya kita nggak usah ngomongin introvert atau extrovert ya. Itu fasilitas tuh yang kamu incer tuh. Karena fasilitas sudah ada semua. Karena fasilitas ya. Tinggal turun. Kalaupun lagi malas tinggal telepon. Laundry kan juga bisa diantar. Kalau misalnya nih kita nitip nih, ataupun misalnya kita mau naro, ataupun nanti kalau udah jadi di sisi kita pengen ngambil, itu semuanya bisa by call. Free.
diantar jemput free. Antar jemputnya free. Wow. Kayak hari ini nih, Iya. istri aku kan pengen ngasihin baju kotor, itu tinggal nelpon. Nanti ibunya yang naik. Nanti begitu udah kelar, telepon lagi, ibunya naik lagi. Kalau di perumahan ada biaya antar jemput tuh Nah, kalau di sini biasanya. nggak ada. Nggak ada Free. ya. Klaster biasanya Yes, ada. semua free. Berarti itu yang menjadi titik poin itu yang paling penting buat kamu ke depan nih, jangka Betul. panjang. Betul. Sama satu lagi Mas Sori, Apa? ada yang namanya teknisi khusus kan. Buat Engineering lah kalau bahasa kerennya. Jadi gini, misalnya contoh kayak AC kita bocor, water heater kita rusak, atau apa segala macam. Biasanya kan kalau kita tidak tinggal di apartemen yang sudah difasilitasi itu kan kita harus nyari nomornya sendiri kan. Iya, betul. Nomor si tukang AC, nomor si tukang ledeng, nomor tukang ini, nomor tukang ini. Kalau ini nggak usah. Kita tinggal call ke si pengelolanya, nanti dia yang ngaturin. dengan budget yang udah Budgetnya sudah fix cost. Misalnya, Fixed oh cost. kalau benerin AC bocor tuh segini, benerin grease trap tuh segini, benerin water heater tuh segini. Udah ada semua. termasuk wifi. WiFi ada, oh ya. WiFi juga di ini ada si itunya apa? Service providernya nongkrong di situ. Oh, enak dong. Ah iya. Nah, tapi kan di sisi positif itu kan pasti lu tau lah di Jakarta ya, Ya. pasti ada sisi negatif nggak enaknya pasti, di apartemen pasti ya. ya. Namanya Nah. hidup pasti ada. Yang paling kamu kerasa berat banget itu tuh apa tuh di apartemen saat ini ya? Jujur ya, Ya, kalau buat aku pribadi. Dan ini juga aku disclaimer dulu. Bener kata kamu tadi Mas, karena aku sudah cross check ke semua teman kita, ke semua saudara yang sudah pernah tinggal di apartemen, sudah main properti, sudah bertahun-tahun lah pokoknya. Mereka mengeluhkan hal yang sama. Mau apartemen yang kayak aku nih yang udah ke pinggiran, yang udah deket Bekasi, mau yang tengah kota sekalipun, yang mahal, yang elit segala macam, masalahnya tuh satu, parkiran. Parkiran. Terutama parkiran motor. Harusnya bagus dong kan satu slot satu kamar. Harusnya kan. Iya. Tapi kenyataannya enggak. Karena Nah, aku juga nggak tahu. Mungkin ya yang namanya oknum sih pasti akan ada terus ya. Misalnya contoh nih, ini contoh simpel aja. Ini aku sih bukannya menjelek-jelekan ya, tapi ini memang fakta yang terjadi. Di apartemenku sendiri, sekarang alhamdulillahnya si parkirannya udah diperluas. Tapi itu pun masih lumayan susah nyari ini parkir setiap hari. Karena benar-benar padat banget lah. Ditambah, jadi ada dua nih Mas, satu parkiran tuh di ground ya kan, satu di basement. Dan sekarang tuh antara motor sama mobil tuh benar-benar pure dipisah. bagus dong. Sebenarnya bagus. Iya. Cuman yang jadi permasalahan adalah, jadi kan satu ada di ground, satu di basement. Iya. Yang di ground itu padahal ada tulisannya, ini parkiran khusus abang Gojek. Parkiran terus abang Gojek. Khusus inilah, ojek online lah, Iya. gitulah kasarnya. Awal-awal si parkiran itu jadi sih masih diturutin. Iya. Tapi lama-lama kayak mulai ada 1-2 motor parkir. Lama-lama sekarang itu penuh Mas. Penduduk situ juga. Penuh sama si aku yakin itu bukan Gojek. Karena kalau Gojek masa sih parkir malam sampai pagi masih ada di situ? Nggak mungkin dong Gojek. Ngapain Gojek malam-malam sampai pagi masih di situ? Iya dong, itu satu. Terus yang kedua, jadinya ruginya apa? Ruginya adalah untuk orang seperti aku nih yang masih sampai sekarang masih berusaha taat sama peraturan. Kan kalau ini kan sekarang parkir udah ada ini membernya. Iya. Sebulan tuh bayar loh 70.000. Itu bukan uang yang sedikit loh. Nah, sekarang dengan adanya parkiran yang di ground itu, sekarang kalau ada oknum, dia bisa parkir di situ free. Bermalam-malam. Iya, nggak diusir juga. Berarti- Cuman ada satu minusnya. Kalau parkir yang di atas tadi itu di ground dia nggak ada atasnya. Jadi kalau panasnya kepanasan, kalau hujannya kehujanan. Tapi itu doang. Kan bisa dipakai kayak terpal kayak atau Oh, nggak apa ada gitu. sistem parkir gateway-nya ya, tap. Ada, cuman itu khusus ke basement. Jadi gini nih Mas, kalau lu masuk nih, ini misalnya pintu masuk nih. Nah, terus kan nyabang dua tuh, satu lu Iya. bisa parkir di ground, satu ke basementnya motor. Nah, kalau lu ke basement di bawah baru ada alatnya. Jadi kalau mau ke ground lu bisa. Iya, tapi bebas. Kapanpun Di ground dimanapun bebas. bebas. Oh, itu mah bukan mesen aplikasi makanan Ya, tuh kan itu keren, ya, mesen itu dia. manusia mungkin. Nah, anjing sama manusia. Jadi jahatnya adalah bahwa ada ketidakadilan jadinya. Kan kita yang parkir di basement kan yang bayar 70.000 per bulan kan iri dong sama yang itu. dong. Lah itu free. Satu free. Dua nggak ada jaminan loh dia tuh, mereka yang parkir di situ tuh itu pada punya unit. Iya, Iya loh. benar. Coba sekarang main ke ininya aku deh. Terus apa kamu parkir di ground? Pasti nggak apa-apa. Pasti boleh. Dan aman kan. Nggak dicek soalnya. Di ground juga aman pasti kan. Di ground aman. Iya dong, aman. Udah aman, nggak bayar. Udah aman, nggak bayar. Kalau masalah hujan kehujanan atau apa, tinggal pakai terpal beres. Nah, iya, Udah tinggal itu ngekos deket apartemen, parkir di situ. Mobil, Iya. mobil juga sama dong pasti. Nah, kalau mobil dipisah.
Ground juga, basement juga ada. Ground juga ada, basement juga ada. Nah, sama semua. Jadi yang di ground itu tulisannya parkir khusus ojek online, tapi sama aja. Sama aja. Sama aja. Nah, terus apa namanya? Kurangnya lagi tuh aku tadi pengen bilang apa? Secara kehidupan lah, mungkin ada kasus pencurian atau suara-suara yang menyenangkan tiap malam kan, tapi kan nggak seharusnya kita dengar. Itu pernah nggak kejadian? Berisik-berisik gitu loh. Pernahnya di unit aku yang lama sih. Untungnya kalau di unit aku yang baru ini, untungnya belum pernah kalau yang begitu-begitu. Tapi di unit yang lama itu ada. Jadi kayaknya dulu tuh persis di sebelah unitnya aku tuh, si unit yang sebelah tuh kayaknya yang nematinnya masih remaja-remaja gitu. Lebih dari 1-2 orang lah. Jadi kadang kalau malam tuh suka pesta, suka nyanyi-nyanyi gitu. Terus kalau ada yang ulang tahun nih, misalnya temannya atau siapa, nanti ribut di situ. Nah, itu doang sih. Kedengeran ya? Oh, berarti nggak pakai batas sisi panjang ya, itu langsung nyatu ya apartemen. Ya, nempel. Dimanapun unitnya ya. Termasuk yang sekarang tuh. Termasuk yang sekarang. Ya. Tapi selama ini lu nyesel nggak sih milih di apartemen gitu kalau ditawarin kelas perumahan nih gitu? Milih mana? Sebenarnya gini ya, kalau ditanya ada sisi penyesalan enggak, jelas pasti ada. Karena yang sekali lagi yang namanya pilihan hidup, keputusan hidup itu kan pasti ada resikonya. Dan setiap pilihan yang kita ambil gak mungkin 100% mulus. Pasti ada aja halangannya kan. Nah, seperti salah satunya yang tadi aku bilang, yang masalah parkiran ataupun yang lainnya juga sebenarnya banyak. Jadi kalau boleh aku bilang, kalau sekali lagi pertanyaannya ada nggak sisi nyesalnya sih ada. Cuman jelas lebih dominan yang sisi bersyukurnya sih. Karena seenggaknya itu menjadi tempat tinggal aku sampai sekarang. Yang kalau kita berkacanya atau aku ngelihatnya cuma di sisi tempat tinggalnya itu bikin nyaman. Betah ya? Iya. Si unitnya sih bikin nyaman. Tapi kalau yang fasilitasnya, ya itu mungkin masih banyak lah yang masih bisa perbaiki. Tapi kamu masih menerima kondisi kalau unitnya itu nggak ada kamar atau tipe studio. Itu kan pasti kan sesek rasanya loh. Ya aku tinggal di situ kan sekarang. Aku udah nikah, aku tinggal di unit yang tipe studio. Jadi kayak kamar hotel gitu. Ya masak di situ, nyuci ngejemur ya di situ. Iya. Kan space-nya kan kecil buat nyemur. Benar. Mau nggak mau laundry dong, keluar kos lagi. Jadi aku double mas, laundry iya, nyuci iya. Nah itu dia, capek iya, uang juga iya. Ya gitulah. Itu dia. Itu sih yang mungkin nggak semua orang kan mau gitu. Ya, karena resiko kali ya. Cuma ya maksudnya gini sih. Kalau kita berkaca sama ya mungkin kalau misalnya mau yang agak lebih gede, si apartemennya ya bisa-bisa aja. Cuman ya harus sedia kos lebih gede pasti. Untuk misalnya cari yang 2 bedroom atau cari yang ada balkonnya supaya bisa ngejemur gitu-gitu. Oh ada balkon yang space gede ada ya? Ada aja yang ada. Tapi kalau yang punya aku kebetulan karena aku kan tipe ini studio. Jadi konsepnya tuh seperti kamar hotel. Jadi yang nggak ada balkonnya. Cuma buat tempat AC ya, pembuangan AC. Iya, jadi aku makanya kalau ngejemur tuh pakai ini mas, pakai yang jemuran itu portable tuh, tahu nggak? Iya, tahu. Jadi tinggal tarik doang. Nah itu, aku ngejemurnya jadi di dalam unit. Lu ngantisipasi parkirnya nggak jelas tuh gimana nantinya? Nantinya? Sampai sekarang kan pasti kan kamu kan nggak peta juga dong. Tiba-tiba lu pulang kantor mau parkir yang biasa tempat parkir itu. Sih. Gimana tuh? Kalau aku tuh sebenarnya sekarang ini ya masih jujur imannya tuh lagi mulai agak kegoyah tuh buat parkir di ground. Oh, biar nggak bayar. Biar nggak bayar. Tapi kan kamu punya member di sana, pasti harus dituntut bayar dong. Punya rumah di sana, punya apartemen di sana, pasti kan dituntut untuk bayar atau enggak sih? Iya. Ya aku nanti akan protes kalau misalnya memang benar ternyata misalnya contoh nih aku udah parkir di ground misalnya udah berapa minggu terus ketahuan terus diprotesnya seperti itu. Lah bapak kan punya unit, bapak harus di basement ya gue akan protes balik ya ini yang di ground bapak udah cek belum, ini pada punya unit enggak? Kalau mereka aja nggak punya unit boleh parkir, masa saya yang punya unit nggak boleh parkir? Iya dong, fair enough nggak? Standar ganda sih. Terus ada satu lagi mas, aku yang tadi aku kelupaan. Jadi parkiran di apartemen aku itu, kalau aku nggak salah baca ya, jadi di yang si ground itu untuk menandakan bahwa benar mereka itu adalah yang punya unit, itu suruh pasang stiker. Stikernya memang disediain sih sama si pengelolanya, cuman kan aneh ya. Stiker apa? Motor? Iya, cuman stiker doang bahwa motor ini memang adalah yang punya unit di sini. Nomor motornya ini, nomor unitnya ini gitu doang. Iya. Nah sekarang pertanyaan aku simpel, kalau stiker satu, ini bentar lagi musim hujan. Iya. Kan kalau stiker ditempel terus kena hujan, apalagi nanti kalau kita motornya kotor terus kita cuci steam segala macam, kan bisa copot tuh stiker. Iya bisa. Terus yang kedua,
Lu pikir stiker lu ini spesial, cuma lu doang yang bisa bikin. Sekarang kalau orang nakal terus ngelihat, wah parkiran di ground ini motornya pada pakai stiker nih, foto aja stikernya, terus gue bikin sendiri, print sendiri, bisa loh. Bisa. Maksudnya kenapa pakai stiker? Kan lu udah ada kartu member. Bener. Apa susahnya lu tinggal di yang ground pun lu taruh alat tap-nya, gitu loh maksud aku tuh. Ongkos lagi toh. Jadi mau masuk yang ke basementnya tap, mau masuk ke groundnya tap. Atau kalau lu nggak mau ongkos kayak yang tadi lu bilang, ya lu sediain orang parkirnya satu di situ. Yang bener-bener misalnya lu siapin tab, atau kalau tab kemahalan handphone deh, handphone. Yang penting kan bisa buka Excel kan. Lu kontrol F aja, kontrol search aja. Jadi misalnya ada motor nih mau masuk ke ground, di search aja dulu platnya. Oh B sekian. Oh nggak ada mas, sorry. Gitu. Itu bisa sih. Tinggal gitu doang. Itu kan no cost ya. Lu bikin Excel doang, tabel. Ya mungkin karena ongkosnya juga itu mahal bikin sistem kayak gitu kan. Gak usah pakai sistem, mas Excel aja. Manual ada orang taruh di situ. Manual aja iya. Lu bikin semua di Excel. Oh misalnya yang kalau plat sekian tuh itu punyanya orang unit sekian, plat sekian tuh unitnya sekian. Jadi setiap ada motor mau masuk, lu stop dulu, lu kontrol F dulu, kontrol find and search lah kasarnya gitu. Ditulis nomor platnya, oh ada boleh masuk, berarti memang punya unit. Kalau di search nggak ada, oh sorry pak, bapak bukan yang punya unit, silakan pergi. Tapi sebenarnya itu salah satu mengantisipasi dengan hal yang paling murah. Kalau memang dari pihak apartemen nggak mau bangun sistem parkir kan. Kalau aku sih percayanya dan berprasangka baiknya mereka pasti semua tuh pengelolanya ya pasti orang pinter lah. Masa nggak kepikiran sampai sana sih. Cuma jadinya kalau itu kan pikiran baik. Nah pikiran buruknya aku ya pasti ada yang kong kali kong di belakang. Nggak laku dong nanti unitnya. Nah ya itu dia. Ya udah deh mas, gue nggak punya unit nih, tapi gue parkir ya nih sehari 20.000, masa nggak diterima sih? Iya benar. Cuman semalam doang nih, tanggung gitu kan. Ini semalam nih 10.000. Iya 10.000. Tapi begitu terus sebulan. Iya. Ya gitulah Hit. Intinya pada akhirnya tinggal di apartemen tuh enak ketika orang itu bisa beradaptasi ya. Dan bisa menerima lah kasarnya gitu lah. Ya. Jadi balik lagi kepada hal yang gak bisa lu rubah, yang gak usah lu stresin. Ya kan kalau lu masih bisa bertindak benar sesuai rules yang ada ya lu jalanin. Kecuali kalau memang udah keterlaluan banget ya lu lawan. Gitu. Udah itu aja pilihannya. Itu sih. Sebenarnya enak sih, udah lengkap fasilitasnya. Deket mall juga lo. Deket kan, deket stasiun ya itu yang orang incer sih. Betul. Ya kalau mau lebih nyaman ya ujung-ujungnya duit dah. Ya gampangnya mah gitulah. Iya. Oke. Ya Syut. Makasih informasinya nih. Ya. Mau lanjut kerja? Ayo. Udah jam 9 toh. Harus banget ya kerja. Ayo. Yes, thank you.